Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi yang sangat besar, pemilu serentak. Seperti apa menurut Bapak penyelenggaraan pemilu 17 April lalu? Apakah sudah cukup demokratis atau masih ada yang perlu dikritisi? Demokratis itu pada dasarnya angka-angka pelaksanaannya. Kalau itu sudah berlangsung dengan baik, sama dengan tidak ada konflik, tidak ada apa. Yang masalah ya rumitnya. Sejak awal saya sudah peringatkan bahwa inilah pemilu yang paling rumit di dunia. Walaupun kita tidak perkirakan bahwa korbannya begitu banyak, korban daripada pelaksanaan. Jadi kita sangat sedih bahwa korban manusia penyelenggaranya karena kerumitannya ini menyebabkan waktu dibutuhkan begitu banyak dan harus tidak boleh istirahat sehingga terjadi korban yang hampir sudah lebih 400 petugas KPPS yang meninggal. Ini itu yang kesedihan kita, dan itu saya kira harus dievaluasi dengan baik betul sehingga pemilu serentak ini harus dirubah kembali dan sistem terbuka tertutup harus dirubah kembali. Baik, Pak JK dikatakan bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa pemilu kali ini irit biaya tapi boros nyawa Pak katanya. Sudah 400 lebih yang meninggal dunia. Concern Pak JK untuk pemilu selanjutnya seperti apa? Iyalah seperti saya katakan tadi, ini sebabnya karena prosesnya terlalu lama menghitungnya, terlalu banyak khususnya sebenarnya pileg. Jadi bukan hanya soal digabung antara pilpres dengan pileg, tapi karena pileg itu sisi terbuka dengan banyak partai, dengan banyak partai, menyebabkan lamanya proses perhitungan, menyebabkan karena kecapaian, menyebabkan masalah berat di situ. Jadi ini harus dirubah dua hal itu. Jadi gabungan antara pilpres dengan pileg harus dikembalikan untuk terpisah. Kemudian juga sistem terbuka yang selama ini sehingga banyak istilah jeruk makan jeruk antara internal partai juga banyak berselisih. Ini harus dikembalikan kepada sistem tertutup. Keriuhan polarisasi sudah terjadi sejak sebelum pilpres berlangsung, bahkan sebelum masa kampanye. Rupanya berlanjut nih Pak, sampai sudah pemilunya selesai, namun keriuhan ini masih terus terjadi. Saya kira ya itu di mana-mana terjadi. Di pemilu negara apapun itu riuh rendah yang itu terjadi, bukan hanya di sini. Itu diperluas dengan media sebenarnya. Anda semua media ini karena tiap malam ada debat di media tiap malam. Tapi sebatas di situ aja. Tidak ada katakanlah COVID, tidak ada demo besar-besar, tidak ada. Riuh rendah itu sebatas medsos, sebatas di media. Dengan kondisi seperti itu bagaimana Pak? Ada dua pihak yang mengklaim kemenangan nih Pak. Iya, dua pihak karena dua peserta. Dulu waktu 3 peserta tidak seperti itu ya. Malah harus diulangi, malah waktu zaman saya di pemilu ulang itu, bukan pemilu lanjutan. Jadi dengan adanya dua kandidat ini, jadi polarisasi ini wajar memang Pak ya terjadi? Ya di mana-mana begitu polarisasi, tapi begitu diumumkan kita harap bahwa selesai. Kemudian soal rekonsiliasi, mau tidak mau memang polarisasi terjadi di masyarakat. Ada yang pilih 01, ada yang pilih 02, kadang-kadang mereka bertengkar di dunia maya, kadang-kadang satu grup keluarga saut-sautan seperti itu Pak. Saya tidak melihat itu terlalu jauh. Kalau kita lihat itu perbedaan pengertian dan perbedaan pandangan itu terbatas kepada pimpinan-pimpinan partai. Tidak, masyarakat itu boleh dibilang ya ada sih beberapa pihak, tapi kepada pimpinan-pimpinannya. Orang mengatakan nanti ada people power yang mana, itu tidak akan pernah terjadi apabila hanya masalah pemilu saja. Jadi Pak JK memang melihatnya
polarisasi ini memang diciptakan oleh elit untuk mempengaruhi masyarakat gitu? Bukan diciptakan, terjadi di tingkat pimpinan elit saja. Tidak dibawa masyarakat. Wah, sudah, menurut saya sudah siap menunggu aja. Masyarakat sudah menerima siapapun nanti, Iya. apapun yang nanti jadi keputusan KPU ya Iya. Pak ya. Terkait rekonsiliasi, perlukah elit ini segera rekonsiliasi dan berhenti untuk memperdebatkan hal itu? Biasanya rekonsiliasi terjadi pada saat mau penyusunan kabinet. Karena seperti saya katakan bahwa yang bukan berkonflik, yang berbeda pandangan itu adalah pimpinan-pimpinan partai atau pimpinan masyarakat. Maka begitu penyusunan kabinet dan beberapa partai yang di luar itu diundang, maka dia akan rekonsiliasi kembali secara otomatis. Bahwa kemudian ada yang oposisi tetap, iya biasanya ya. Saat ini walaupun belum ada keputusan KPU, namun ada dua partai yang sebelumnya oposisi kemudian mulai merapat. Ada PAN dan Demokrat yang sudah merapat. Apakah ini merupakan langkah awal rekonsiliasi, Pak? Ya, itu sinyal-sinyal bahwa partai yang Anda maksud itu terbuka untuk bekerja sama. Jadi nanti pada saat selesai pengumuman, semua akan bersatu kembali, Pak? Oh iya, bahwa ada yang protes, iya. Ada yang mengajukan MK, mungkin. Tapi setelah itu ya selesai. People power itu tidak akan pernah terjadi? People power hanya terjadi kalau ada masalah ekonomi dan politik bersamaan. Oke, dan kali ini tidak ada masalah sebenarnya? Politik ekonomi kita baik-baik saja kan. Jadi tidak ada daya geraknya. Oke. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pilihan, tapi harus tetap menjaga persatuan.